Hai rekan sehat, selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya Andika Wirawan di channel Rekan Sehat. Video kali ini saya akan membahas terkait apa itu rekan sehat dan bagaimana cara menjadi relawan. Saya buat video ini untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan semua karena masih banyak yang bertanya sebenarnya rekan sehat ini seperti apa dan bagaimana cara berpartisipasi untuk menjadi relawan. Nah, langsung saja. Jadi rekan sehat itu adalah sebuah gerakan sosial ya. Saya kira teman-teman pasti sudah tahu gerakan sosial seperti apa. Ya, gerakan yang dilakukan dengan tujuan atau bersifat sosial atau kepedulian terhadap sesama manusia. Kemudian rekan sehat ini sebenarnya adalah sebuah komunitas antar profesi atau lintas profesi, baik itu lintas profesi kesehatan maupun lintas profesi yang lainnya. Untuk profesi kesehatan, apakah itu dokter atau perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, ataupun profesi-profesi kesehatan yang lain. Selain itu, kami juga merangkul teman-teman di luar kesehatan ya, dengan catatan mereka memiliki jiwa sosial dan tertarik dengan dunia kesehatan. Namun sebelum lanjut, saya tekankan kepada rekan-rekan semua yang mau berpartisipasi atau mau menjadi relawan, silakan tonton video ini sampai terakhir karena setelah menonton video ini mudah-mudahan mendapat gambaran rekan sehat seperti apa. Nah, mengapa harus ada rekan sehat? Ya, karena kita melihat bahwa kesehatan itu adalah masalah yang kompleks ya. Seperti sekarang ini ya, kita tidak pernah menduga bahwa terjadinya pandemi ini secara tiba-tiba dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan berakhir ya. Karena masalah kesehatan ini kompleks, maka ini bukan berarti bahwa semata-mata tanggung jawab satu profesi saja. Misalnya hanya tanggung jawabnya seorang dokter atau hanya tanggung jawabnya seorang bidan, perawat, bukan, tetapi mesti berkolaborasi antar profesi. Jadi itu adalah tujuan dari rekan sehat. Salah satunya adalah bagaimana menghimpun antar profesi untuk bergabung dan melakukan sesuatu kegiatan yang bermanfaat agar masalah kesehatan cepat terselesaikan. Dan bukan hanya itu, masalah kesehatan yang kompleks ini bukan semata-mata juga adalah tanggung jawab dari tenaga kesehatan, tetapi perlu dukungan lintas sektor ya, baik dari dinas pendidikan, baik dari pertanian, lingkungan, intinya dari berbagai sektor, apakah itu sektor pemerintah ataupun sektor swasta. Nah, setelah itu belum cukup, masih ada hal yang harus dirangkul agar masalah kesehatan yang kompleks ini itu bisa terpecahkan, yaitu masyarakat pada umumnya. Karena bagaimanapun upaya tenaga kesehatan, bagaimanapun upaya lintas sektor atau pemerintah, ketika masyarakat tidak mendukung, maka masalah kesehatan ini akan tetap menjadi masalah. Nah, itu. Terus yang kedua adalah kreativitas tidak tersalurkan. Nah, ini saya melihat pada remaja, ya, biasanya remaja atau pemuda itu memiliki kreativitas, namun kadang tidak tersalurkan sehingga menjadi bakat terpendam. Nah, itu yang kita mau berdayakan di sini ya, yang punya kreativitas tinggi, kita berdayakan supaya bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya dalam bidang kesehatan dan sosial.
Terus yang ketiga adalah perkembangan teknologi digital. Ya, betul, di tahun 2021 ini adalah puncak-puncaknya perkembangan teknologi. Ya, apakah itu terkait internet ya, atau masalah komputer dan lain-lainnya. Bahkan sekarang itu ada yang namanya dunia virtual metaverse ya. Jadi metaverse ini kalau teman-teman mau tahu gambaran lebih jelasnya, saya sarankan nonton ada filmnya itu Ready Player One kah atau Ready One Player, pokoknya itu. Nah itu menggambarkan bagaimana dunia metaverse ke depannya. Nah ini gambar contohnya, entah ini apakah dokter atau bukan, yang jelas ini namanya berada pada dunia metaverse. Dia memakai kacamata virtual dan memakai sarung tangan. Nah ketika alat-alat ini dipakai, maka kita berada di dunia virtual, tetapi seolah-olah kita merasakan dunia nyata. Ada lagi yang biasanya pakai jaket dan itu benar-benar kita merasakan gerakan. Ini biasanya dipakai oleh gamer ya. Orang yang bermain game itu bisa memanfaatkan teknologi ini. Kenapa kita bahas di sini? Karena saya melihat ke depannya sebenarnya itu kesehatan itu akan ikut masuk ke dalam dunia metaverse. Saya sebenarnya bermimpi sih atau menghayal bahwa suatu saat nanti orang itu akan membangun rumah sakit di dunia metaverse atau dokter-dokter akan membuat klinik di dunia metaverse. Sehingga pada saat melakukan pemeriksaan pasien, ya itu hanya tinggal di rumah tetapi bisa melakukan pemeriksaan sama seperti dengan dunia nyata. Jadi bisa berada di tempatnya atau di depannya pasien ya, bisa berada di depannya pasien, bisa diarahkan misalnya balik ke belakang atau berbaring atau dan semacamnya. Dan itu seolah-olah kita di dunia virtual, di dunia nyata. Nah, itu ya terkait ini. Jadi kita mau memanfaatkan rekan sehat ini juga mengikuti perkembangan teknologi karena kedepannya teknologi akan semakin berkembang supaya kita di dunia kesehatan juga tidak ketinggalan. Nah, tujuannya apa? Kita sih tidak mau muluk-muluk ya. Kita tidak mau membuat tujuan yang begitu tinggi ya. Kita cuma berharap dua kalimat ini bisa menggambarkan apa yang kita harus capai, yaitu sehat berdampak dan sehat produktif. Sehat berdampak artinya kita harus sehat dulu nih. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Jadi di pembinaan kita harus benar-benar memastikan bahwa kita ini memenuhi kriteria untuk berperilaku sehat. Nanti setelah itu baru kita sharing kepada orang lain apa yang kita lakukan sehingga memiliki dampak yang positif. Jadi kita berharap seperti itu. Kemudian sehat produktif. Nah, melalui upaya-upaya perilaku hidup bersih dan sehat atau upaya-upaya yang sehat atau yang kita praktekkan sehari-hari, itu kita berharap kita memiliki produktivitas. Apakah misalnya kita mendapatkan reward ya, seperti ini mendapatkan rewards atau mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat atau tidak menutup kemungkinan mungkin kita bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, apa saja sih yang pernah kami lakukan ya selama 1 tahun terakhir, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita telah melakukan berbagai macam kegiatan. Yang pertama adalah pembinaan relawan. Jadi di sini kita melakukan pembinaan. Ini dilakukan di perbatasan Timor Leste di Pulau Lirang. Pulau Lirang itu di teras NKRI di dekat Timor Leste. Jadi lebih dekat Timor Leste, kita bisa lihat Pulau Timor Leste kalau di pulau ini. Nah, kita bina dan mereka antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini.
apa-apa yang diberikan atau pembinaan apa yang diberikan, yaitu pertama kita kasih yang namanya bagaimana membangun kepercayaan diri, meningkatkan semangat untuk meraih masa depan. Seperti itu ya. Istilahnya pembinaan pengembangan diri. Kemudian kita juga memberikan materi kerjasama dengan TNI Polri untuk memberikan bagaimana membela negara ya. Kemudian ada pengenalan hak kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian pelatihan pengukuran tekanan darah dan antropometri, kemudian HIV/AIDS dan lain-lain. Nah, kita juga sudah membuat konten-konten kesehatan, bisa dilihat di Instagram ya, di Instagramnya Rekan Sehat. Kita ada membuat tips sehat, ada fakta sehat, ada pokoknya macam-macam terkait masalah-masalah kesehatan yang bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Ini adalah webinar pertama kami ya. Ini adalah webinar pertama. Kami mengangkat tema modal sosial pandemi minggat Indonesia bangkit ya. Kenapa kita ambil modal sosial ya? Karena sesuai dengan visi misi Kemenkes Menkes ya, Menteri Kesehatan yang baru Pak Budi itu mengatakan bahwa kita butuh peran sosial masyarakat untuk menangani pandemi. Ya, bukan hanya kekuasaan pemerintah semata. Betul ya, karena dari awal saya bilang bahwa kita butuh yang namanya peran masyarakat, peran sosial masyarakat, apakah itu budayanya, apakah itu sosialnya ya, tata keramanya dan lain-lainnya. Hal-hal yang kecil seperti itu sebenarnya bisa bermanfaat atau bisa menjadi salah satu sumber dalam penanggulangan pandemi. Intinya kalau tidak ada dukungan dari masyarakat ya tentunya penanggulangan penyakit itu akan terasa susah. Nah, ini seminar ini diikuti sekitar 100 orang ya. Ini foto-foto mereka. Oke, kita lanjut. Ini juga kita ada diskusi online. Ini dilaksanakan kerjasama antara PNJ ya, Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian ada diskusi online live Instagram dengan mengangkat tema peran mahasiswa dan pemuda di era new normal. Ini pada saat gencar-gencarnya bahwa kita akan memasuki masa era new normal ya. Kemudian, nah ini yang menarik yaitu social media campaign, di mana ini pada saat terjadi banyaknya serangan berita yang tidak benar atau berita hoax ya, maka ini kita buat untuk memanfaatkan media sosial lebih produktif dengan cara melakukan social media campaign. Jadi kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat konten-konten yang kreatif, konten-konten yang berisi pesan-pesan vaksinasi COVID-19, tentunya dengan sumber yang terpercaya, dan setelah itu semua relawan yang tergabung itu melakukan yang namanya upload bareng ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau bergabung dari relawan ya, nanti akan mendapatkan juga kita ada upload bareng, ada waktunya ya, kita upload bareng. Ini seperti ini adalah kampanye memakai Tweetbone. Kalau tidak salah ini saya siap sehat berdampak. Kemudian ini juga ada yang saya sudah divaksin ya, itu. Dan kalau yang gambar kiri warna ungu ini itu pemenang-pemenang yang masuk kategori memiliki kreativitas yang bagus. Kebetulan ada disediakan door prize, ada dukungan dari Medikalopa untuk memberikan
door prize kepada para pemenang. Kemudian ada webinar kewirausahaan, ini kerjasama dengan Universitas Siliwangi. Jadi di sini kita membahas bagaimana sih sebenarnya mindset untuk menjadi healthpreneur. Kenapa ini penting di rekan sehat? Karena ya yang namanya wirausaha itu adalah salah satu yang menjadi basic untuk saat ini ya, dimana kita bisa lihat ya bukan hanya dari segi kesehatan tetapi juga dari segi yang lainnya ya, yang bisa berkecimpung di media wirausaha. Wirausaha ini bukan berarti harus jualan atau berdagang ya, bukan. Wirausaha dalam healthpreneur ini bisa berarti membuat project dan bagaimana melaksanakannya supaya ada manfaatnya untuk orang banyak ya, seperti itu. Kemudian ini foto challenge yang kita lakukan ini masuk dalam kategori social media campaign tadi ya. Seperti ini contohnya ya. Harta sejati adalah kesehatan, stay safe, stay healthy. We can get jobs ya. Sehat berdampak, rekan sehat, sehat berdampak bersama rekan sehat. Jadi ini contohnya. Banyak teman-teman relawan ini banyak sekali kreativitasnya. Ada yang buat video, ada yang buat tulisan, ada yang buat TikTok, ada yang membuat konten-konten bermanfaat ya. Seperti ini. Selanjutnya ya ada pemenangnya juga ya, kebetulan ini ada hadiahnya. Nah ini untuk pemenangnya ya. Ini ada TikToknya bagus juga ini terkait vaksin nih, TikToknya juara 2. Kemudian ini ada foto challenge kategori foto juara 1 nih. Corona membunuhmu, vaksin menyelamatkanmu. Lanjut. Nah, kita juga mengadakan ada namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun 2020. Rangkaian kegiatannya ada jalan santai. Nah, ini jalan santai ya, ini jalan santai. Kemudian ini senam GERMAS. Ada juga makan buah, kemudian pembersihan lingkungan dan lain-lain. Nah, ini juga kita turut peduli gempa Majene Mamuju tahun 2021 awal ya 15 Januari terjadi gempa di Majene Mamuju 6,2 SR dan kita melakukan pembukaan donasi dan berkat uluran tangan dari para relawan dan kita mendapatkan donasi dan bisa membelikan obat-obat dan membuka posko pengobatan di lokasi bencana. Saya harap juga ke depannya kegiatan-kegiatan sosial seperti ini kita masih bisa tingkatkan. Jadi rekan-rekan juga nantinya kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, misalnya berada di lokasi bencana, mungkin teman-teman yang di sana akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, mewakili teman-teman dari daerah lain. Terus selanjutnya, nah ini banyak yang pertanyakan sebenarnya relawan itu apa sih ya? Nah di sini tertulis berjiwa sosial dan sukarela ya, betul ya. Di sini kita memang mengutamakan jiwa sosial dan sukarela. Dan ini relawan kan artinya sukarela. Jadi benar-benar sukarela ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah. Karena saya tahu kemarin banyak yang mau daftar jadi relawan, tapi mungkin belum tahu bahwa kalau itu kegiatannya sukarela. Saya takutnya salah kaprah bahwa menjadi relawan di sini itu ada insentifnya. Tidak ya, di sini kita ada gaji. Dan ini memang betul-betul niat mau membantu sesama, mau berkreasi, mau berdampak dan mau tetap produktif meskipun sibuk mengerjakan pekerjaan sehari-harinya ya. Saya kira kami juga di Rekan Sehat selama hampir 2 tahun ini itu kita melakukan kegiatan di sela-sela kesibukan masing-masing ya.
Tapi 2021 tahun 2021 kemarin memang juga tidak terlalu aktif karena banyak kesibukan juga. Tetapi kedepannya saya sudah berkomitmen dengan rekan-rekan yang lain, ditambah lagi kalau misalnya ada yang mau bergabung untuk tetap eksis di kedepannya. Kemudian semangat dan motivasi tinggi. Ya, memang kita butuh yang semangat dan motivasi tinggi. Kenapa? Karena kita kan kerjanya sukarela. Kalau kita tidak ada semangat, ya berarti kita akan ketinggalan dengan teman-teman. Kita tidak ada motivasi. Yang lain sudah bergerak, kita masih belum berbuat apa-apa. Ya, kalau kita ada semangat dan motivasi tinggi, ya meskipun sukarela, meskipun tidak ada insentif, tidak ada gaji dan lain-lainnya, tetapi kita merasa punya tanggung jawab, kita merasa punya sesuatu yang kurang kalau kita tidak kerjakan seperti itu, karena kita sudah berkomitmen di awal. Dan selanjutnya adalah mau belajar, mau mengabdi, dan mau berbagi. Ya betul, di sini adalah wadah tempat kita belajar. Jadi di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, semua sama-sama belajar ya. Dan yang terpenting mau mengabdi dan mau berbagi. Jadi semua relawan di sini nantinya itu akan ada masanya untuk saling berbagi ya. Misalnya punya ilmu di bidang keperawatan dan mau berbagi ke rekan-rekan yang lain. Jadi harus menjadi narasumber ya. Jadi di sini kita bukan ada yang lebih pintar atau ada yang tidak pintar, itu sama. Kita sama-sama belajar, saling berbagi dan saling sharing ke teman-teman yang lain. Kita berdiskusi dan bisa menemukan solusinya. Ya, ini relawan angkatan pertama atau kedua ini mungkin ya. Selanjutnya, ini sudah kami sebar di media sosial ya, penerimaan relawan ya. Ini kalau tidak salah nantinya bulan-bulan Maret atau bulan April lah ya, kita akan mulai melakukan pembinaan. Seperti apa pembinaannya nanti kita lihat. Nah, pembinaan yang pertama ya tentunya dengan refresh materi terkait kesehatan sesuai dengan profesi masing-masing. Kemudian ada training dan workshop sesuai profesi, kemudian pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini seperti apa ya? Nanti ada salah satu contohnya adalah public speaking for health ya. Jadi di sini nanti semuanya relawan yang tergabung itu sudah bisa berbicara di depan umum ya. Apalagi sekarang ya, kalau sistem online ya semuanya bisa berbicara melalui media Zoom ya, menjadi pemateri dan lain-lainnya. Kemudian motivasi dan bela negara ya, tentunya ini selalu diselipkan materi-materi motivasi dan bela negara. Kalau bela negaranya nanti kita minta kerjasama dengan pihak dari TNI untuk membawakan materi secara virtual atau Zoom. Nanti rekan-rekan juga yang bergabung ini di pembinaan nanti akan dapat social media campaign seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita membuat media, ada pelatihan membuat konten dulu ya. Kita buat pelatihan membuat konten, setelah itu kita jadwal, ada yang piket setiap harinya. Misalnya hari ini yang piket siapa, jadi itu yang bertanggung jawab untuk menyiapkan konten. Dan setelah kontennya jadi, kita share di grup dan yang lain, rekan-rekan yang lain juga bisa membantu share ke media sosial masing-masing atau ke grup-grup agar video yang kita buat itu dapat bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Nah, selanjutnya kita ada book project ya, project buku. Kita akan membuat buku antologi kesehatan. Nah, ini sangat menarik dan saya yakin ini
teman-teman juga pasti suka ya. Jadi semua relawan nantinya yang punya cerita terkait masalah kesehatan, yang baik yang di daerah terpencil maupun di perkotaan itu bisa bercerita ya, bercerita lepas saja, apakah terkait kegiatannya sehari-hari atau ada masalah yang unik yang ditemukan di tempatnya, bisa ceritakan 1 sampai 3 lembar saja satu orang. Nah, itu nanti dikumpul dan dijadikan sebuah buku ya, dan itu bisa kita jadikan sebagai kisah inspiratif dari teman-teman relawan semuanya ya. Kemudian apa manfaatnya menjadi relawan? Yang jelas teman-teman di sini tidak akan mendapatkan manfaat berupa materi ya, materi dalam artian uang ya, tidak dapat ya. Di sini teman-teman jangan berharap akan mendapatkan manfaat berupa materi. Tapi dengan ikut relawan ini tentunya saya janjikan teman-teman akan memiliki banyak dampak positif dan akan lebih produktif ya. Dan yang pertama tentunya relawan yang bergabung itu berhak mengikuti semua kegiatan rekan sehat. Kita ada beberapa kegiatan nanti ke depannya, jadi semua relawan stay di grup Telegram dan grup WhatsApp. Nah, semua yang masih bergabung di grup itu semuanya wajib berhak mengikuti kegiatan. Kemudian punya komunitas lintas profesi untuk saling mendukung, betul ya. Sekarang bukan zamannya kita mengutamakan seprofesi saja, tapi sekarang kita harus merangkul lintas profesi untuk saling mendukung ya. Kemudian dapat teman dan pengalaman baru, jelas. Kemudian dapat ilmu dan wawasan baru, ya jelas, karena kita akan selalu mengadakan kajian-kajian, baik itu seminar-seminar dan sharing-sharing diskusi. Kemudian terakhir berdampak positif dan lebih produktif. Ya, saya kira itu benefitnya. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan paksaan ya, menjadi relawan bukan paksaan. Kami mencari rekan-rekan yang memang punya niat yang tulus, meluangkan waktunya sedikit untuk melakukan kegiatan-kegiatan kecil tetapi dampaknya lebih besar ya. Begitu. Nah, untuk selanjutnya kegiatan yang akan datang ada diskusi online terkait jejak nakes. Jejak nakes ini gratis buat teman-teman semuanya. Ini kisah inspiratif pejuang kesehatan dalam membangun negeri dari pinggiran. Ini sesuai dengan visi misi Kemenkes, Presiden yang menyatakan membangun negeri dari pinggiran. Ini spesial khusus bersama nakes inspirator dari Pulau Lirang ya. Nanti di sini ada 4 orang narasumber dan mereka ini adalah nakes inspirator dari Pulau Lirang ya, Pulau Lirang. Jadi mereka akan bercerita terkait bagaimana pengalaman-pengalaman, bagaimana masalah yang tersulit yang pernah dihadapi dan bagaimana mengatasi masalah yang ada dengan keadaan yang sangat terpencil dan fasilitas kesehatan yang sangat terbatas. Dan ini nanti akan dapat door prize berupa buku Liran di Teras NKRI. Ini adalah buku yang kebetulan saya tulis pada saat bertugas di sana ya. Mudah-mudahan bukunya belum rampung tetapi sedang dalam proses pengerjaan ya. Ini menceritakan tentang kisah kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat perbatasan. Jadi di sini akan menceritakan bagaimana masalah-masalah kesehatan dan masalah-masalah sosial ya. Dan sebenarnya ada buku satu lagi sih terkait dengan positive vibe. Ini buku saya tulis bersama 70 orang penulis lainnya dan memang buku ini didedikasikan untuk para tenaga kesehatan dan penyintas COVID. Isinya itu terkait dengan kalimat-kalimat motivasi ya, kalimat-kalimat motivasi agar yang membacanya itu dapat merasakan semangat yang lebih tinggi lagi dan mau
bangkit untuk menyongsong Indonesia pulih, Indonesia bisa, dan Indonesia sehat. Ya, ini masih pre-order. Kalau teman-teman ya sekalian promosi ya. Kalau ada yang mau order bisa nanti hubungi kontak WA saya, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Ini pre-order sampai tanggal 6 kalau tidak salah ya. Nah, kegiatan selanjutnya tentunya kita akan buat webinar ya. Webinar kita usahakan ada setiap tahunnya, mungkin paling tidak ada 2 kali. Kemudian Health to Life ya, Health to Life diskusi online tentang kesehatan. Kemudian Fit to Life, diskusi online terkait masalah kebugaran. Ini terkait dengan kesegaran jasmani, olahraga ya. Di sini nantinya kita akan bahas, kita undang pemateri-pemateri yang suka dengan senam, yang suka dengan fitness ya, supaya kita memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat lagi. Kemudian ada health insight sharing ya, ini nanti di sini saya akan sharing terkait masalah-masalah kesehatan ya, masalah-masalah kesehatan terkini, dan tentunya bukan hanya saya, siapapun relawan yang mau berbagi ya, nanti kami fasilitasi. Kemudian ada pelatihan online ya, ini tentunya nanti sesuai dengan profesi. Nanti kita bentuk panitia ya, dari setiap profesi mau bikin apa begitu. Dan ini health tech sharing. Di sini nantinya health tech ini adalah saya akan mencoba untuk membuat review-review terkait masalah teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan apa sih kedepannya yang akan terjadi seperti itu. Jadi kita akan memberikan info-info masalah teknologi kesehatan di sana. Nah, selanjutnya ini adalah rekan sehat squad, ini tim kami. Kami berlima mempersembahkan hal-hal kecil yang semoga nanti akan bermanfaat lebih besar. Amin, mudah-mudahan. Dan jangan lupa follow, subscribe, dan like and comment di setiap media sosial kami. Ini Instagramnya, ini fanpage Facebooknya, ini channel YouTube-nya. Ini ada websitenya, tetapi sekarang mungkin ada lagi down ya. Kemudian jika mau berteman, silakan follow dan subscribe media sosial saya ya. Ini ada Instagram saya, ini ada Facebook saya. Kemudian ya, saya kira itu. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini. Jika masih ada yang kurang, silahkan komen di kolom komentar atau bisa juga DM saya di Instagram. Sekian, rekan sehat, sehat berdampak, sehat produktif. Mari sehat berdampak bersama rekan sehat. See you soon. Bye-bye.